Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nando Fauzan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang materi dari menganalisis indikator keberhasilan produksi massal. Dalam menganalisis indikator keberhasilan produksi massal, banyak beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, faktor keberhasilan. Yang kedua, faktor-faktor keberhasilan produksi massal. Yang ketiga, indikator keberhasilan. Yang keempat, kriteria keberhasilan usaha. Yang keempat, faktor yang memberikan dampak keberhasilan yang secara terlihat. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sebelum saya membahas materi yang telah saya buat, tak lupa saya ingatkan kepada teman-teman agar selalu mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi saat ini. Oke, langsung saja kita masuki ke materinya. Faktor keberhasilan memungkinkan usaha yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan berhasil, maka yang dibutuhkan adalah analisis SWOT, yaitu suatu alat untuk mengetahui kelebihan dari usaha yang kita ambil, kelemahan dari usaha sehingga dapat meminimalisasi besar atau kecilnya minat konsumen terhadap usaha yang dilaksanakan. Observasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, wawancara langsung. Tentunya dalam sebuah usaha kita harus melakukan wawancara langsung untuk menentukan tempat tersebut layakkah atau tidak untuk ditempati. Yang kedua, pengamatan ke pasar-pasar. Pengamatan ke pasar-pasar ini sangat penting juga, hampir sama isinya atau pentingnya dengan wawancara langsung. Yang ketiga, memberikan angket untuk diisi. Maksudnya kita memberikan barang apa saja yang kita isi di dalam usaha tersebut. Yang kedua itu faktor-faktor keberhasilan produksi massal, diantaranya 1. Perusahaan atau suatu usaha akan membuat produk lebih bervariasi dan beraneka ragam. Yang kedua, perusahaan atau suatu usaha akan lebih bisa menekan harga produk sehingga harga jual ke konsumen lebih murah. Yang ketiga, perusahaan atau suatu usaha up-to-date dalam menyesuaikan produknya dengan perubahan zaman atau konsumen. Yang keempat, perusahaan atau suatu usaha akan lebih efisien dan efektif karena hanya membuat produk sesuai permintaan konsumen. Yang kelima, perusahaan atau suatu usaha akan lebih cepat memproduksi suatu produk sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Yang pertama ada awet dan tahan lama. Tentunya pastilah dalam bidang usaha atau kerajinan, seseorang wirausaha akan membuat produk yang dia buat menjadi awet dan tahan lama supaya orang tertarik dengan apa yang dia buat. Yang kedua, perawatan yang mudah. Yang ketiga, mudah. Ya, selanjutnya kriteria keberhasilan usaha. 1. Kemampuan menyesuaikan diri. 2. Produktivitas. 3. Kepuasan kerja. 4. Kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Selanjutnya, faktor yang memberikan dampak keberhasilan secara terlihat. Yang pertama, 1. Kepuasan konsumen. Dalam kepuasan konsumen ini sangat penting bagi seorang wirausaha agar dia dapat menentukan apakah produk yang dia buat berhasil atau tidak. Yang kedua, volume penjualan meningkat. Yang ketiga, tingkat produksi meningkat. Yang keempat, adanya pengembangan produk baru. Yang kelima, penambahan kantor atau pabrik baru. Yang keenam, penambahan tenaga kerja. Dan yang terakhir, itu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, tentunya kualitas. Kualitas sangat penting dan dilihat oleh konsumen. Yang kedua, harga. Harga harus kita cantumkan sesuai dengan harga pasaran. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Yang keempat, emosional. Dan yang kelima, kemudahan. Oke, sekian yang bisa saya
Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi menganalisis indikator keberhasilan produksi massal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.